Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan untuk kita bisa berkumpul di salah satu taman dari taman-taman surga untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Di antaranya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yang kita akan singgung adalah berkaitan dengan bekal indah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan ilmu melalui pembahasan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah bekal Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ramadan ini terlalu istimewa kalau kita menyambutnya tanpa ada persiapan. Ramadan terlalu mahal, terlalu berharga apabila kita menjalaninya nanti tanpa diawali adanya persiapan dan bekal. Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Bahkan kita akan dapati di dalam Al-Quran, tidak ada bulan Hijriyah. Tidak ada bulan Hijriyah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara sorohatan, secara eksplisit, kata orang, secara terang benderang, kecuali bulan Ramadan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Karena mulianya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bulan Ramadan, kenapa kita harus sikapi berbeda dan kita ingin mengambil bagian untuk membahasnya? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut dengan atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Mubarak adalah artinya yang diberkahi. Kita sering mendengarnya itu Ramadan Karim. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya bukan Ramadan Karim. Tapi Nabi menyebutnya adalah Ramadan Mubarak. Mubarak ini dari kata-kata barokah. Dan barokah diambil dari kata birkah. Yang pernah belajar bahasa Arab, birkatun artinya adalah kolam yang berisi banyak air.
Maka kalau ada sesuatu yang disebut sesuatu yang barokah, maka sesuatu itu bukan dipenuhi dengan air, tapi dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan kebaikan. Jadi makna dari barokah adalah al khairu al kathir, yaitu kebaikan yang banyak. Apa di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bulan Ramadan? Di antaranya futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka khusus di bulan Ramadan saja. Dari hadis ini kata para ulama berarti di bulan-bulan yang lain pintu surga itu tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Sebagian juga mengambil ya hikmah dari ditutup pintu neraka kata Nabi dan dibuka pintu surga, berarti pintu-pintu kebaikan, akses-akses kebaikan itu juga dibuka. Dan akses-akses keburukan dipersempit, ditutup. Dan mungkin kita merasakan jemaah, maksiat di bulan Ramadan tidak sedahsyat maksiat yang ada di bulan-bulan lainnya. Malu gitu untuk menunjukkan kemaksiatan di bulan Ramadan itu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasuffidatis syayatin. Karena spesialnya bulan Ramadan, Allah setting, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bulan Ramadan itu sekondusif mungkin untuk dikerjakan di dalamnya ibadah, untuk membantu hambanya itu untuk beribadah dengan maksimal. Sampai-sampai setan-setan itu kata Nabi dibelenggu. Mungkin kita ada pertanyaan, Ustadz, tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setan dibelenggu, tapi kita menyaksikan di bulan Ramadan maksiat itu masih ada. Maka jawabannya kata para ulama, maksud dari dibelenggunya setan, yang pertama, yang dibelenggu adalah gembong-gembongnya, setan-setan besarnya, sebagaimana dikuatkan dalam riwayat Nasai, wasufidati maradatil jin, yang dibelenggu adalah marodahnya, setan-setan yang paling nakalnya, setan-setan besarnya. Adapun setan-setan yang lemah, setan-setan yang kecil, yang kurus, itu dibiarkan berkeliaran. Dan ini merupakan tamparan bagi kita kalau misalkan kita masih bermaksiat dan berbuat dosa di bulan Ramadan, berarti kita ini cukup dikalahkan oleh setan kecil, setan kurus. Tidak perlu gembong setan yang mengganggu kita. Begitu lemahnya, gambaran begitu lemahnya iman kita, sampai-sampai cukup oleh setan yang kurus saja. Ini tafsiran yang pertama, kenapa, atau penjelasan yang pertama, kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan sedangkan suffidatis syayatin, sedangkan setan-setan itu dibelenggu. Yang kedua kata para ulama, semuanya dibelenggu. Entah itu ifritnya ataupun bukan ifritnya. Yang besarnya ataupun yang kecilnya. Yang kuat ataupun yang lemahnya. Namun kata para ulama, terjadinya maksiat di bulan Ramadan itu karena faktor internal. Setan itu adalah faktor eksternal. Faktor internal kita apa, Pak? Hawa nafsu. Hawa nafsu kita masih ada. Maka masih terjadi maksiat. Sekalipun jemaah, sekalipun di bulan
Ramadan setan-setan itu masih berkeliaran, tafsiran atau penjelasan yang ketiga kata para ulama, dengan sufidati syayatin, kemaksiatan itu berkurang. Kemaksiatan itu berkurang. Kenapa? Karena pergerakan setan itu dilemahkan dengan ibadah puasa. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan di antara rahasia puasa adalah melemahkan peredaran darah manusia. Semakin perut kita kosong, semakin darah ini lambat mengalirnya. Semakin orang banyak makan, semakin cepat darah. Dan kita pernah mendengar bahwasannya inna syaitan yajri ala ibni adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam tubuh manusia melalui apa? Peredaran darah. Berarti dengan adanya puasa kita memperlambat, melemahkan pergerakannya syaitan. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membuat bulan Ramadan ini spesial, tidak biasa, supaya membantu kita dalam menjalankan ibadah. Kemudian juga di bulan Ramadan ada satu malam, yang malam ini lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tatanazzalu alaihimul malaikah, atau bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang dimana di malam tersebut malaikat turun aktsaru min adadil hasa, lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di bumi. Dan kita tidak pernah bisa menghitung jumlah kerikil yang ada di bumi ini. Kemudian juga di antara keutamaannya walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka, dan itu setiap malam. Ini hadis membantah pembagian Ramadan menjadi 3. Yang suka diceramah-ceramah bagaimana Pak? 10 pertama rahmat, atau 10 kedua nantinya magfirah, 10 ketiga katanya pembebasan dari neraka. Tidak, itu hadis dhaif. Yang benar ini, justru kita katakan bahwasannya Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhirnya adalah rahmat, dari malam pertama sampai malam terakhirnya adalah magfirah, dan dari malam pertama sampai terakhirnya adalah pembebasan dari neraka. Pertanyaannya jemaah, hamba mana yang dibebaskan oleh Allah dari neraka sekarang? Neraka itu sudah ada penghuninya atau belum? Sudah atau belum, Pak? Sudah, Ibu? Belum? Belum ada. Maksudnya apa Allah membebaskan? Ada hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka? Ada hamba-hamba, maksud kata para ulama, yang mereka masih menginjakan kakinya di bumi, akan tetapi daftarnya dari neraka itu dicoret. Artinya si hamba ini dijauhkan dari sifat-sifat penduduk neraka. Ada hamba-hamba yang dari dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala dihapuskan sifat-sifat penduduk neraka. Ini luar biasanya bulan Ramadan. Dan sekali lagi dipertemukannya seseorang dengan bulan Ramadan adalah anugerah, jemaah. Anugerah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Ibnu Hibban, hadis ini dihasankan oleh para ulama, dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bercerita, anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
bahwasannya ada dua laki-laki, dua pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'an, dan ketika itu keduanya berbarengan masuk ke dalam Islam. Bareng-bareng. Namun kata Talha, yang satu orangnya itu lebih ambisius, lebih semangat dia. Minal akhar, dibandingkan temannya yang satu. Ternyata yang lebih semangat ini mendaftarkan diri untuk berjihad bersama Rasulullah. Faghaza, dia pun berperang. Fastushhida, dan dia mati syahid. Mati di medan perang. Tsumma makatsal akhar ba'dahu sanah. Kemudian yang satu lagi itu masih Allah panjangkan umurnya 1 tahun. Masih hidup di dunia 1 tahun. Setelah 1 tahun, kata Talha, yang kedua pun mati. Meninggal dunia. Ketika keduanya sudah meninggal, aku pun dimimpikan. Aku melihat, kata Talha, seakan-akan aku dan 2 orang dan 2 pemuda yang tadi masuk Islam berbarengan itu, seakan-akan kami berada di depan pintu surga. Tiba-tiba ada sosok malaikat yang keluar, kemudian mengatakan, masuklah wahai pemuda yang mati terakhir. Yang mati terakhir. Kemudian si pemuda yang mati belakangan tadi, Pak, dibawa masuk ke dalam surga. Si sosok malaikat ini pun keluar lagi. Kemudian memanggil laki-laki yang pertama meninggal. Siapa itu? Yang mati syahid. Kemudian setelah membawa masuk laki-laki yang mati syahid, si malaikat ini pun keluar kembali. Dan kata Talha, aku berharap yang dipanggil ketiga adalah aku. Ternyata malaikat ini malah mengatakan, irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Wahai Talha, pulang. Waktumu belum tiba. Kamu itu nanti, masih nanti. Belum waktunya masuk ke dalam surga. Pulang kamu. Maka aku pun terbangun dan aku menceritakan mimpiku setelah sholat subuh. Dan kita menceritakan hadis ini setelah sholat subuh. Ketika Talhah menceritakan hadis ini, atau mimpinya, mohon maaf, mimpinya, para sahabat tidak terima, Pak. Para sahabat ini tidak terima. Karena bagaimana mungkin orang yang mati syahid dipanggil di urutan kedua, sedangkan yang tidak mati syahid malah dipanggil di urutan pertama. Sampai cerita ini pun karena para sahabat itu merasa aneh dengan mimpi Talha, tidak masuk akal, terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghampiri para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun. Dari sisi mana kalian merasa heran dengan mimpinya Talha? Wahai Rasulullah, ya, mereka tadi menyampaikan alasan kenapa mereka tidak terima. Bagaimana mungkin orang yang mati syahid dipanggil di urutan yang kedua? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Wahai para sahabat, bukankah laki-laki yang kedua, laki-laki yang mati terakhir, itu dipanjangkan umurnya 1 tahun. Wa adraka Ramadan. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Sehingga ketika Allah panjangkan umurnya 1 tahun, si pemuda kedua yang mati terakhir itu bertemu dengan bulan Ramadan. Ini Pak, lihat, anugerah Ramadan. Karena dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka si pemuda ini, kata Nabi, dia pun berpuasa dengan maksimal. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sanah. Dan dia memperbanyak sholat di tahun-tahun terakhir. Seakan-akan
Dia ini berpuasa sebagaimana puasa terakhir, dan sholat sebagaimana dia sholat untuk terakhir kalinya. Dia maksimal. Dan ini seakan-akan menjadi penjelas bagi hadis Nabi yang lain, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang dan baik amalnya. Ini Pak, orang ini yang ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia memaksimalkan pertemuannya. Dan wasyarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah yang umurnya panjang, wasa'a amaluhu, akan tetapi amalannya jelek. Gak pernah sholat, puasanya tidak maksimal. Kemudian kata Nabi SAW, aku kabarkan kepada kalian yang lebih dahsyat. Kalau tadi cuma dipanggil di urutan pertama, di urutan kedua, saya ingin mengabarkan kepada kalian kabar yang lebih hebat. Nabi diberikan wahyu bahwasannya antara pemuda yang tidak mati syahid tapi bertemu dengan bulan Ramadan dengan pemuda yang mati syahid, ternyata di surga kata Nabi, fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Jarak antara keduanya, derajatnya itu seperti langit dan bumi. Yang tidak mati syahid tapi bertemu dengan bulan Ramadan itu seperti di langit, sedangkan yang mati syahid di mana? Bumi. Maksudnya jaraknya. Dalam hadis lain dikatakan jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya yaitu sekitar 500 tahun perjalanan. Nah ini jamaah, luar biasanya orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita pun Allah Subhanahu wa taala bisa pertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Dan bayangkan Pak, bayangkan bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Atau bukan Ramadan terakhir. Ramadan terakhirnya justru tahun kemarin. Banyak orang yang H-1 sebelum Ramadan Allah wafatkan. Dan kita tidak pernah tahu ajal. H-2 Allah wafatkan dia. Makanya para ulama dahulu kanu yad'un Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar mereka dipertemukan, disampaikan ke bulan Ramadan itu. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita akan masuk ke beberapa poin yang berkaitan dengan bekal indah Ramadan. Yang pertama jamaah adalah bekal untuk hati kita. Yang pertama kita harus bekali adalah hati. Kenapa yang harus kita bekali pertama adalah hati? Karena hati adalah barometer kebaikan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya dalam diri seorang anak Adam itu ada segumpal daging, kata Nabi. Idza salahat, salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh yang lainnya akan baik. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu rusak, maka yang lainnya pun akan rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Bekal apa untuk hati kita, Pak? Bekal menanamkan rasa senang, rasa bahagia, dan rasa cinta dengan datangnya bulan Ramadan. Bekal menanamkan rasa senang,
rasa bahagia, dan rasa cinta. Dan demikianlah seharusnya seorang mukmin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sarrathu hasanatuhu. Barang siapa yang pintu-pintu kebaikan membuatnya bahagia. Wasa'athu sayyi'atuhu. Dan keburukan-keburukan itu membuat hatinya itu gelisah. Dadanya itu merasa sempit, merasa perih, sakit. Fahuwa mukmin, maka dia adalah mukmin sejati. Kebaikan membuatnya senang, keburukan, dosa, maksiat membuatnya apa? Sempit, gelisah. Maka dia adalah seorang mukmin. Sebaliknya jamaah, kalau ada orang yang ketika bertemu dengan bulan Ramadan atau akan bertemu dengan bulan Ramadan biasa-biasa saja. Padahal Nabi tadi menyebutkan di hadis-hadis yang kita sudah singgung di awal bagaimana mulianya Ramadan. Allah kondisikan ada sesuatu yang Allah berikan kepada bulan Ramadan yang tidak diberikan ke bulan-bulan yang lain. Kok ada orang yang biasa saja? Bahkan yang lebih parah, ada orang-orang yang merasa benci. Merasa terganggu kenyamanannya, Bu. Puasa lagi, taraweh lagi, kata dia. Maka kita khawatir perasaan merasa terganggu dengan bulan Ramadan itu adalah sifat munafik. Benih-benih kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam surat At-Taubah ayat 81. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang menyelisihi Nabi, kata Allah, orang-orang munafik, mereka merasa gembira, fariha, mereka merasa gembira dengan duduk manisnya mereka di maq'adihim. Mereka duduk-duduk itu merasa senang, tidak ikut berjihad bersama Rasulullah, mengorbankan jiwa, harta, kemudian juga diri mereka. Mereka merasa benci, wakarihu, mereka merasa benci untuk ikut jihad. Kemudian kebencian mereka itu apa? Sampai terucap. Waqalu, mereka mengatakan la tanfiru fil har. Jangan kalian keluar bersama Muhammad dan rombongannya itu. Jangan kalian ikut-ikutan berjihad panas-panasan, tersengat ya, teriknya matahari. Jangan kalian ikut-ikutan, rugi. Qul, katakan wahai Muhammad, Allah membalas kata-kata orang munafik. Katakan, naru jahannam asyaddu harra. Api neraka jahanam itu lebih panas daripada sengatan matahari. Dan nanti kita akan sebutkan, Pak, untuk orang-orang yang tidak puasa. Mungkin orang-orang yang tidak puasa, kalau di dalam dirinya ada kemunafikan, mereka mengatakan apa? Jangan kalian puasa, katanya. Puasa itu hanya menyiksa diri. Katakan kepada mereka bahwasannya tersiksa di dalam neraka jahanam itu lebih pedih dibandingkan orang yang tersiksa karena puasa. Maksudnya merasa kelaparan. Alhamdulillah kita masih dibuat lapar itu di dunia dengan puasa. Kita tidak ingin kita justru merasa lapar di neraka jahanam. Yang makanannya tidak ada lain kecuali zakum. Buah zakum, Pak. Yang apabila getahnya jatuh ke bumi ini hancur. Enggak layak untuk ditempati. Getahnya, bukan buahnya. Dan yang dimakan oleh
penduduk neraka jahanam adalah buah zakum. Ta'amul jahim, kata Allah. Buah zakum adalah makanannya orang-orang yang ada di neraka jahanam. Laukanu yafqahun, katakan kepada mereka bahwasannya neraka jahanam itu lebih panas. Seandainya mereka adalah orang-orang yang paham. Jadi harus kita merasa senang. Nabi Muhammad juga mengajak para sahabat untuk merasa senang. Makanya Nabi mengatakan atakum Ramadan. Datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Bulan yang diberkahi, ayo senang. Ya bagiyal khair, dalam hadis yang lain nanti akan ada malaikat di awal kali bulan Ramadan tiba, Pak. Di malam pertama bulan Ramadan ada malaikat, ada sosok yang menyeru, cuma kita tidak mendengar. Hanya beriman saja kita. Ya bagiyal khair. Si malaikat ini mengatakan, wahai para pencari kebaikan, akbil, sambutlah. Sambut bulan Ramadan dengan penuh gembira. Wa ya baghiyasyarr, wahai para pencari keburukan, aksir, cukupkan kemaksiatan kalian. Jangan dibuat bulan Ramadan itu justru semakin buruk dibandingkan bulan-bulan lainnya. Bekal pertama ini penting, kenapa Pak? Untuk diingatkan, karena kita ini adalah alumni-alumni Ramadan sebelumnya. Orang tua kita di sini mungkin ada yang sudah bertemu dengan bulan Ramadan puluhan kali. Ada 20 kali Pak. Ketemu sama bulan Ramadan ada lebih. Antum lebih mungkin yang sudah umurnya 50, 60. Ibu-ibu di belakang. Nah, ketika seseorang saking seringnya bertemu dengan bulan Ramadan, efeknya apa biasanya? Membuat pertemuan dengan bulan Ramadan setelahnya itu biasa saja, saking seringnya. Makanya harus disegarkan, harus diingatkan. Ini bukan bulan biasa, walaupun kita udah sering. Sama dengan orang yang menjalankan ibadah umroh. Ya. Biasanya umroh pertama spesial tidak Pak? Sangat-sangat spesial. Kita ini seperti betul-betul tidak bisa mengkondisikan hati kita, baru melihat Ka'bah itu air mata sudah keluar tanpa didramatisir. Silakan antum merasakan sendiri. Perasaan orang yang pertama kali melihat Ka'bah bagaimana? Coba umroh kedua kalinya, umroh ketiga kali, keempat kali, kelima kali, apakah sama? Tidak sama. Biasanya yang ketiga, keempat, kelima buat konten ya. Buat konten. Ria. Tidak sama. Maka kata para ulama, kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi biasanya akan mematikan sensitivitas. Ada satu kaidah, bunyinya tadi apa? Seringnya berinteraksi dengan sesuatu akan mematikan rasa sensitivitas. Kalau kaidah ini kita bawa ke ranah dunia, kita diuntungkan, Pak. Kita diuntungkan. Kalau kita bawa perkataan ini ke urusan dunia. Contoh misalkan, mohon maaf kalau di sini ada yang petugas sampah. Karena sering berinteraksi dengan sampah, sensitivitas hidungnya itu tahan gitu Pak. Kalau kita ketika ngelihat kotoran bercampur dengan mungkin ada kotoran manusia juga di situ, kita sudah muntah-muntah. Tapi kita lihat petugas-petugas sampah itu, karena sering berinteraksi dengan sampah, sensitivitas penciumannya seakan-akan berkurang, mati. Dan mereka diuntungkan tidak? Diuntungkan. Mereka tidak mual. Kalau kita mual. Tapi kalau misalkan kaidah ini kita bawa ke ranah agama, ke ranah ibadah, maka bukan keuntungan, justru kerugian, Pak. Jangan anggap biasa. Sekali lagi, walaupun kita sudah berkali-kali
bertemu dengan bulan Ramadan. Tanamkan rasa cinta, senang, dan bahagia. Kemudian yang kedua jemaah, bekal Ramadan yang kedua, setelah yang pertama untuk hati, yang kedua adalah bekal untuk mental dan fisik. Bekal untuk mental dan fisik kita. Apa bekalnya? Yaitu dengan memasang target. Bekal mental kita adalah dengan memasang target-target kebaikan. Sebagaimana ini pun dilakukan oleh para ulama dulu. Nanti kita akan lihat. Ya. Dan ini yang diwasiatkan oleh Imam Ahmad kepada putranya yang bernama Abdullah. Kata Imam Ahmad, ya bunai, ketika anaknya datang, wahai bapak, tolong beri saya nasihat, kata Abdullah. Maka kata Imam Ahmad, ya bunai, wahai ananda, inwil khair, milikilah niat baik, pasanglah niat baik, pasanglah target kebaikan. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Karena sesungguhnya engkau akan senantiasa berada dalam lingkaran kebaikan selama engkau memiliki niat baik. Kalau kita punya niat, Pak, misalkan kita pasang target khatam Al-Quran 5 kali, misalkan. Kalau kita memasang target khatam Al-Quran 5 kali, apa keuntungannya bagi kita? Kalau kita tidak kesampaian, mudah-mudahan masih khatam, tapi apa? Porsinya mungkin berkurang sedikit, yang harusnya kita targetnya 5 kali, alhamdulillah cuma 3 kali, Ustaz. Itu orang yang masang target. Keuntungan yang kedua, apa keuntungannya? Dia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna kalau niatnya jujur. Kalau tekadnya itu baik, ya tekadnya itu jujur. Sebagaimana kata Nabi SAW, man hamma bihasanah falam ya'malha. Barang siapa yang memiliki tekad untuk berbuat kebaikan, akan tetapi tidak kesampaian, dia belum sempat untuk mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan di sisinya kebaikan yang sempurna. Kalau kita misalkan targetnya khatam 2 kali, ternyata kita khatam 1 kali lah. Mudah-mudahan di sisi Allah kita itu tetap tercatat khatam berapa kali? 2 kali. Ini keuntungan bagi orang-orang yang memasang target. Pasang niat baik. Kalau kita melihat pola para ulama di bulan Ramadan, seakan-akan mereka pun membuat target. Lihat, diceritakan oleh Robi bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i. Karena Syafi'i adalah Syafi'i, yakhtimul Quran fi Ramadan sittina khutmah. Imam Syafi'i itu biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Sekali di siang, sekali di malam. Dan ini sepertinya berulang setiap Ramadan. Kira-kira buat target tidak Imam Syafi'i? Buat. Siang ini harus hatam. Nanti malam juga harus hatam. Berarti sehari berapa kali hatam? 2 kali. Dalam satu Ramadan 60 kali, kata Robi bin Sulaiman. Ulama yang lainnya, contohnya adalah Imam Mujahid. Imam Mujahid. Kana yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailah.
bahwasanya Imam Mujahid menghatamkan Al-Quran itu setiap malam. Targetnya malam pokoknya harus selesai. Kalau Imam Syafi'i berapa kali? 60 kali. Imam Mujahid berapa kali? Berarti totalnya 30 jam. Apa ini kalau bukan masang target? Ini target. Dan ulama-ulama yang lainnya ya. Qatadah yahtimul Quran fi sab'in. Kalau di luar bulan Ramadan, sekarang Imam Qatadah, tabi'in juga Pak, muridnya sahabat. Kalau misalkan di luar bulan Ramadan, beliau punya jadwal harian, punya target menghatamkan Al-Quran itu setiap 7 hari. Fa idza jaa Ramadan yahtimu fi kulli thalath. Dia akan menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Berarti sebulan berapa kali? 10. 10 kali. Tapi belum selesai. Fa idza ja'al asyru khatama fi kulli lailah. Apabila datang 10 terakhir, targetnya adalah sehari khatam. 3 hari, kalau 1 sampai 20 itu setiap 3 hari. Ketika di 10 terakhir Ramadan, beliau targetnya apa? Sehari khatam. Nah ini para ulama, bukti mereka juga memasang target. Yang mereka ketakwaannya lebih tinggi dari kita, keimanannya lebih baik daripada kita. Kalau kita tidak masang target, Pak, kita akan lepas. Kita akan lepas dari kebaikan-kebaikan ini. Tapi kalau kita pasang target, kata Imam Ahmad, engkau akan selalu dalam lingkaran kebaikan. Baik. Kemudian bekal yang kedua bagi diri kita, jamaah. Setelah memasang target apa? Memperbanyak melakukan ketaatan. Memperbanyak melakukan ketaatan atau ibadah. Khususnya jenis ibadah yang nantinya di bulan Ramadan kita akan naikkan tensinya. Saya ulangi. Kita lakukan pemanasan, kalau bahasa lebih singkat. Kita lakukan pemanasan dengan melakukan apa? Melakukan atau mengerjakan jenis ibadah yang nanti di bulan Ramadan, ibadah-ibadah tersebut kita akan naikkan tensinya. Contohnya apa? Mulai dari puasa, Pak. Mulai dari berpuasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Kana yasumu Sya'bana illa qalila." Adalah Nabi SAW senantiasa berpuasa bulan Sya'ban dan hanya sedikit hari Nabi tidak berpuasa. Hanya sedikit Nabi tidak berpuasa di bulan Ramadan. Mayoritas harinya beliau gunakan untuk berpuasa. Fungsinya apa? Di antaranya supaya pemanasan, supaya badan ini tidak shock. Maka kita pun melatih ya Pak, diri kita dan keluarga kita, atau misalkan anak-anak kita yang masih kecil. Ustadz, masa di bulan Sya'ban udah puasa anak-anak? Minimalnya dikurangi makannya. Minimalnya dikurangi makannya, Dek. Bentar lagi udah mau Ramadan. Biasanya kamu sehari 5 kali. Misalkan Pak. Biasanya kamu sehari 5 kali, sekarang 2 kali aja ya. Tahan. Ini Pak, karena para sahabiah, kata para sahabat ya, para sahabiah dulu, di antaranya Rubai bintu Muawidh radhiyallahu anha, karena kunna nusawwimu sibyanana. Dulu kami di zaman Nabi biasa mengajak anak-anak kecil kami untuk berpuasa, padahal mereka belum balik, supaya melatih ketaatan dalam diri mereka. Dan kami membuatkan mainan dari bulu, kata Rubai. Kami membuatkan mainan dari bulu. Apabila mereka nangis,
kami berikan mainan itu sehingga pikiran mereka terhadap makanan itu pun hilang. Ya, biasa anak-anak karena sering atau suka dengan main, biasanya sampai lupa makan. Latih diri ini dengan memperbanyak puasa. Namun jamaah, ada satu hadis, walaupun hadis ini diperselisihkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, jangan coba-coba kalian berpuasa. Sekarang udah berapa Sya'ban? Udah lewat Mas pertengahan? Udah. Tinggal mungkin 10 harian lagi ke Ramadan, hitung hari. Ini udah lewat pertengahan Sya'ban. Peringatannya dari Nabi, jangan kalian coba-coba berpuasa. Hadis ini diperselisihkan. Seandainya kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan hadis ini minimalnya hasan, ya, bisa dijadikan sebagai dalil, maka larangan di hadis ini adalah larangan, bukan larangan haram, tapi larangan apa? Makruh, tidak dianjurkan. Dan yang terkena hadis ini siapa? Bukan semua kaum muslimin, bukan, tapi orang-orang yang dari awal bulan Sya'ban dia jarang puasa. Jadi kalau kita adalah orang yang jarang puasa, dari awal bulan Sya'ban kita tidak berpuasa, sudah pertengahan bulan Sya'ban jangan coba-coba puasa, kata Nabi. Wallahu a'lam. Jadi kalaupun kita ingin berpuasa, mungkin masih bisa ya. Ada hadis yang lain yang mengatakan jangan dahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini yang lebih sahih. Tapi kalau misalkan kita masih 10 harian lagi mungkin ini Pak, mau kita ngambil Seninnya saja besok misalkan, pemanasan lah. Udah terlanjur sebetulnya. Dari awal Sya'ban saya belum puasa, tapi saya ingin puasa Senin besok nih. Mudah-mudahan masih boleh Pak. Baik. Di antara pemanasan atau memperbanyak ibadah yang lainnya apa jamaah? Yaitu dengan memperbanyak baca Al-Quran. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, dahulu para salaf kalau masuk bulan Sya'ban, akabbu alal masahif. Mereka akan bersimpuh di hadapan mushaf-mushaf. Mereka bersimpuh di hadapan mushaf-mushaf. Sudah mulai buka-buka mushaf gitu Pak. Katanya target khatam. Kalau kita dari bulan Sya'ban ini tidak pemanasan, kita akan shock gitu. Di antaranya juga memperbanyak atau menambah porsi ibadah sholat sunnah Pak. Nanti tarawehnya di sini mungkin 23. Boleh? Boleh Pak, boleh. 11 silahkan. 33 mau Pak. Nanti tentang fikih puasa itu lebih luas lagi, cuma saya tidak akan sempat menyinggungnya di sini. Jadi perbanyak porsi ibadah sholat sunnah kita. Hikmahnya apa Pak? Dengan memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, hikmahnya kata para ulama ini bukan hanya bekal, tapi juga apa? Dengan kita melakukan kebaikan dan ketaatan, mudah-mudahan itu juga bisa menggugurkan dosa. Di dalam surat Hud ayat yang ke-114, Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwasannya kebaikan-kebaikan, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan, menghapuskan keburukan-keburukan. Dan kita butuh Pak untuk dihapuskan dosa-dosa kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Ditambah lagi dengan memperbanyak taubat, kata para ulama. Kenapa? Karena seseorang itu seringkali merasa lemah, merasa berat, merasa malas, gampang bosan. Salah satu faktor terbesarnya adalah dosa.
Giliran scroll YouTube, Facebook, 2 jam tahan Pak. Giliran buka lembaran mushaf, 10 menit, heuai, nguap. Ngantuk. Baru 10 menit. Baru 1 halaman, 2 halaman. Bosan ya, tutup. Apa penyebabnya? Bukan karena kita nggak lancar baca Quran, bukan. Penyebabnya apa? Dosa. Giliran gibah, tahan 2 jam. Giliran kajian, gampang bosan. Maka kata Imam Hasan Al-Basri ketika ada seorang yang datang kepada beliau, katanya, wahai Imam, saya sudah mempersiapkan diri untuk sholat malam, air wudhunya sudah disiapkan, tapi kok merasa berat saya tidak selalu susah untuk sholat malam. Maka kata Hasan Al-Basri, qayyadat kadunubuka, dosa-dosamu yang mengikat tubuhmu, sehingga engkau susah untuk menjalankan sholat malam. Dan melakukan ketaatan di bulan Sya'ban juga merupakan bukti jujurnya hati yang rindu dengan bulan Ramadan. Mengerjakan ketaatan di bulan Sya'ban adalah bukti hati yang jujur, bukti jujurnya hati yang rindu kepada bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bekal yang keberapa sekarang? Keempat. Atau masih yang ketiga ya? Bekal yang ketiga adalah bekal untuk ibadah. Pertama bekal untuk hati, yang kedua adalah bekal untuk mental dan diri kita, dan yang ketiga adalah bekal untuk ibadah. Tidak ada bekal bagi ibadah yang lebih penting daripada ilmu. Bekal untuk ibadah kita adalah ilmu. Dan ilmu bukan hanya sebatas bekal, tapi prinsip seorang muslim. Sebuah kaedah yang telah dibakukan oleh para ulama, kata Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qoblal qawli wal amal, bahwasanya ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Dengan ilmu ini kita terbedakan dari ahlul kitab. Ya, terbedakan dari ahlul kitab. Orang-orang Nasrani khususnya. Mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Yang mereka dapatkan bukan kebaikan, tapi keburukan dan kesesatan. Makanya mereka disebutnya dhalin. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Sesat mereka. Kenapa? Ibadah tanpa ilmu. Dengan ilmu ini, nantinya ibadah kita insya Allah tambah berkualitas, Pak. Dengan ilmu, ibadah kita tambah berkualitas. Contoh, saya singgung sedikit fikihnya. Ada orang yang mungkin menyimpulkan, Ustadz, saya kalau sholat taraweh berjamaah, katanya seperti tidak khusyuk. Ya, seperti tidak khusyuk. Atau rame dengan anak-anak, saya tidak tenang, saya mending sholat sendirian di rumah. Atau ada yang menyimpulkan dengan kesimpulan yang kedua, katanya tarawehnya 8 rakaatnya bersama imam, nanti salat witirnya nanti saya di sepertiga malam terakhir. Nanti saya sholat tarawehnya sendirian saja. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menyimpulkan ibadahnya tanpa ilmu. Apakah ibadahnya jadi tambah berkualitas? Tidak. Justru tambah berkurang. Ketika Imam Ahmad ditanya, wahai imam, mana yang lebih baik? Saya sholat bersama imam, saya sholat taraweh bersama imam, atau saya sholat sendirian? Kata Imam Ahmad, yang lebih baik adalah sholat bersama imam. Sholat bersama imam. Dan untuk mereka yang
membersamai imam sampai salam sampai rakaat terakhir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama ma'al imam hatta yansharif, barang siapa yang sholat qiyamul lail di bulan Ramadan bersama imam sampai imam itu salam, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatatkan bagi orang itu seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Berarti buat orang-orang yang tadi witirnya nanti di rumah saja sendirian, mereka tidak dapat pahala ini, Pak. Mereka tidak dituliskan sholat semalam suntuk. Nah, ini pentingnya ilmu, jamaah, supaya ibadah kita tambah berkualitas. Kemudian juga supaya dengan ilmu ini kita terhindar dari perkara-perkara yang bisa merusak puasa dan perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa. Ada perkara yang bisa merusak puasa, ada yang merusak pahala puasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Nasai, rubba so'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, yang dia dapatkan dari puasanya hanya rasa lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin, betapa banyak orang yang qiyamul lail, akan tetapi yang dia dapatkan dari qiyamul lailnya itu hanya begadang saja, hanya mata yang terbuka saja, dia tidak mendapatkan pahala. Ini pentingnya bekal ilmu, jemaah. Dan kita juga supaya terhindar dari orang-orang yang binasa, ya, orang-orang yang binasa. Ada orang-orang yang di bulan Ramadan sengaja membatalkan puasa. Ini dosa besar, Pak. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, orang yang membatalkan puasa, dosanya lebih besar dibandingkan pelaku riba, daripada zina dan peminum khamr yang membatalkan puasa dengan sengaja. Ada suami istri, ya, kongkol katanya karena tidak tahan ingin, mohon maaf, ingin jima, ingin berhubungan badan, kita safar yuk. Kita safar. Sengaja safarnya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Ini orang-orang yang tidak atau jauh dari ilmu, jauh dari kebaikan. Baik. Dan bekal yang terakhir, jamaah, nanti insya Allah kalau ada yang kurang kita lengkapi melalui sesi tanya jawab. Bekal yang terakhir adalah doa. Bekal yang terakhir adalah berdoa. Karena seseorang tidak akan bisa menjalankan ibadah, seseorang tidak akan bisa sampai kepada waktu dan tempat pelaksanaan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi para salaf terdahulu 6 bulan. Apa doanya? Kalau mau pakai Allahumma balighna Ramadan boleh, atau Allahumma balighni kalau sendiri. Allahumma balighni Ramadan. Itu boleh. Atau doa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, atau yang dibaca oleh Yahya bin Abi Katsir, Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, serahkan Ramadan kepadaku. Wasallim Ramadan, Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah serahkan aku kepada bulan Ramadan. Wasallim Ramadan ali, dan serahkan Ramadan untukku. Hantarkan aku untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dan hantarkan Ramadan untuk berjumpa denganku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadah yang nantinya akan aku lakukan di bulan Ramadan. Dua doa ini silahkan dibaca, tapi jangan dinisbatkan kepada Nabi. Doa ini bukan doa yang diajarkan oleh Nabi, tapi boleh dibaca tidak? Silahkan. Tapi jangan ini hadis dari Nabi. Jangan, Pak. Haram hukumnya. Barang siapa yang membuat-buat
atau mengatasnamakan satu perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berdusta, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Baik, mungkin ini saja jamaah yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Bapak. Berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan dengan hati yang gembira, yang senang, mengkondisikan hati, apakah termasuk bekal untuk hati itu adalah bermaaf-maafan sebelum datangnya bulan Ramadan? Maka jawabannya itu merupakan perkara yang diada-adakan. Tidak benar, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membuat kata-kata puitis, ya Pak ya, sepuitis mungkin, terus di-share di grup, maafin saya. Tidak ada manfaatnya, bukan tidak ada manfaatnya, tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Justru menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man indahu madlamatun li akhi, barang siapa yang punya kedzaliman kepada saudaranya, dia ngerasa punya dosa, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaknya dia meminta halal, minta maaf itu sekarang. Ya. Sebelum tiba waktu di mana dirham dan dinar itu tidak lagi berlaku. Maksudnya kalau punya salah, masa harus nunggu sebelum datangnya bulan Ramadan? Misalkan Pak, kita punya dosa di bulan Safar, nah nantilah minta maafnya pas bulan atau bulan Sya'ban. Nah ini menyelisihi. Khawatir ini terpatri dalam diri kita supaya menunda-nunda, ya Pak, supaya menunda-nunda minta maaf, dan ini tidak dibenarkan. Ini pentingnya kita juga berilmu, ya. Jadi selama ini apa yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan, ya, bermaaf-maafan ini tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Nah, terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya berkaitan dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, di antaranya adalah ghibah, namimah, atau mengatakan kata-kata dusta. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falaisa lillahi hajah." Allah tidak butuh kepada puasanya, min ayyada atau amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh kepada perbuatannya itu yang meninggalkan makan dan minum. Nah, kata para ulama, ada sebagian yang mengatakan puasanya sah. Puasanya sah. Yang tidak sah atau yang tidak didapatkan oleh si orang tersebut adalah pahala puasa. Ya. Makanya dalam riwayat yang lain, masoma man lam ya, man masoma man la yazal ya'kulu luhuman nas. Tidak dianggap berpuasa. Tidak dianggap berpuasa orang yang masih memakan daging saudaranya.
Maksudnya ketika bulan Ramadan tapi masih gibah. Dia puasa tapi seakan-akan tidak puasa. Dianggap tidak puasa. Bahkan dalam sebagian athar ya, kalau tidak salah Aisyah, di antara pendapat yang diambil oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya gibah, namimah, atau berdusta ini membatalkan puasa. Allahu a'lam, bagi kita yang tidak sengaja kemudian kita tersadar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan dan puasanya sah. Ini hanya sebagian pendapat saja dari para salaf. Intinya kita harus menjauhi perkara-perkara yang terlarang, ya baik itu pembatal ataupun pembatal puasa ataupun pembatal pahala puasa. Nah, demikian Mas Bayu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan musafir. Apa yang dilakukan oleh musafir? Mana yang lebih baik? Apakah membatalkan atau melanjutkan puasanya, menyempurnakan puasanya? Tetap puasa. Ada dua keadaan dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Sami As-Suqair, menantu dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, mantunya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kata beliau, yang pertama, kalau si musafir ini adalah orang yang kuat, Pak, dan kita bisa menilai diri kita masing-masing, kita ini kuat atau tidak. Contohnya misalkan kalau kuat ini, apakah ya, diri ini nantinya kalau melanjutkan puasa tidak pingsan gitu, tidak tidak terjadi hal-hal yang madorot kepada diri kita. Kalau kita kuat, maka yang lebih afdol adalah berpuasa. Yang lebih afdol adalah berpuasa, tetap berpuasa. Kalaupun yang kuat tidak berpuasa, apakah boleh? Boleh. Tapi kan kita masalahnya di sini para ulama, afdol atau tidak afdolnya. Yang afdol bagi yang kuat adalah lanjut puasa. Ini yang banyak tidak dipahami. Katanya mentang-mentang musafir, udah batal aja. Nih, dilihat dulu, kalau kita kuat, justru yang lebih afdol adalah berpuasa. Nabi SAW dan kalau tidak salah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, ketika terjadi Fathu Makkah. Kapan Fathu Makkah? Di bulan Ramadan. Wallahu alam, kalau tidak salah 17 Ramadan. Kata Abdullah bin Rawahah, ketika itu yang berpuasa hanya dua, saya dan Rasulullah. Sedangkan yang lainnya berbuka. Ini menunjukkan, kata para ulama, ketika itu yang fisiknya kuat hanya Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah saja. Sehingga mereka pun tetap berpuasa. Keadaan yang kedua, kalau merasa diri tidak kuat, lemah, mual, ya Pak, biasanya kalau mabok perjalanan maksudnya, maka yang lebih afdol adalah berbuka. Kata Nabi SAW, ketika ada orang yang dia safar, kemudian si orang ini pingsan, justru menyusahkan orang lain. Apa kata Nabi kepada orang yang pingsan ini, gara-gara dia memaksa puasa, padahal dia musafir gitu. Laisa minal birri asyamu fis safar, as-safar.
bukan dari kebaikan berpuasa dalam kondisi safar. Tapi buat siapa dulu nih? Ada sababul wurud, ada kronologinya, ternyata Nabi mengatakan ini. Bukan kebaikan berpuasa ketika safar itu untuk yang lemah, yang tidak kuat. Jadi kalau kita kondisi Pak, sehat, kuat, kemudian safar walaupun jauh kemana nih, misalkan ke Sumatera, pakai pesawat 2 jam lagi misalkan. Ya ringan itu, mungkin kita ringan, lanjut puasa, lanjut berpuasa. Wallahu a'lam. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena safar. Iya. Iya. Jazakallahu khairan Bapak. Jadi hukum asal untuk yang musafir itu adalah boleh berbuka. Makanya musafir itu disebutnya ahlul a'dzar, orang-orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dalam kondisi sakit ataupun safar, maka hendaknya dia mengganti puasa di hari yang lain. Maka untuk nanti yang di akhir-akhir Ramadan banyak yang berbuka, itu boleh berdasarkan ayat ini. Hukum asal. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur Pak. Kita ini banyak diberikan kemudahan oleh Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kebaikan, keringanan untuk kalian, kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Mulai dari banyak udzur-udzur syar'i ya. Orang hamil, perempuan yang hamil boleh tidak berpuasa. Orang yang menyusui, kemudian orang yang paruh baya sudah tua. Bahkan orang yang pikun, Pak, jangan disuruh berpuasa. Ini diantara kemudahan Islam. Kalau kita juga melihat kepada sejarah tentang pensyariatan ibadah puasa, ini ternyata ada 3 tahapan. Dan kita kedapatan yang mudahnya. Alhamdulillah. Jadi di awal pensyariatan puasa, kata para ulama, diantaranya Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Pensyariatan puasa itu ada 3 tahapan, kata Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, ijabuhu biwasfit takhir. Diwajibkannya puasa dengan model memilih. Mau yang kuat, mau yang tidak kuat, boleh milih. Puasa atau fidyah. Kalau sekarang kan fidyah hanya untuk siapa Pak? Yang menyusui. Kalau dulu di awal-awal Islam, yang mana puasa itu baru diwajibkan di tahun 2 Hijriyah. Dan Nabi melakukan ibadah puasa Ramadan itu selama hidupnya 9 kali. Ini ijma. Ijma kata para ulama 9 kali. Kalau kita, jadi kita nih melebihi Rasulullah Pak ya. Tapi kualitasnya jauh. Tadi ada sahabat yang hanya bertemu dengan bulan Ramadan sekali atau 2 kali. Tapi sudah membuat dia derajatnya di surga itu tinggi. Kita ini berkali-kali. Ini mungkin kualitas puasa kita jauh dengan para salaf. Ini kewajiban pertama. Jadi boleh milih, mau yang kuat, yang tidak kuat, yang ada udzur, tidak ada udzur, boleh milih antara puasa dan fidyah. Yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu diwajibkannya puasa kana shaim idza nama qabla an yut'im harrama alaihi at'am wa syarab ila lailah al-qabilah. Yang kedua, diwajibkan puasa tapi untuk orang yang ketiduran. Orang yang ketiduran ketika waktu berbuka, dia harus lanjut sampai hari berikutnya. Berarti 2 hari. Dan ini pernah terjadi kepada sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah ketika pulang, wahai istriku, kata dia, ada makanan tidak? Kata istrinya tidak ada. Kemudian kata istrinya karena perhatian, karena engkau baru pulang dari kebun, wahai suamiku,
biar aku yang mencarikan makanan. Ketika istrinya cari makanan, Pak, ternyata Qais bin Sirmah saking capeknya habis dari kebun, habis dari sawah kalau kita, dia ketiduran. Pas istrinya pulang, pas maghrib, apa kata istrinya? Celaka wahai suamiku, engkau harus puasa sampai besok. Kalau kita pas sekarang mau ketiduran, kita baru bangun jam setengah 7 misalkan, atau jam 7 malam, kita masih boleh berbuka. Dulu itu harus nggak boleh tidur, Pak. Sebelum buka nggak boleh tidur dulu. Kemudian syariat yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim adalah tata cara puasa atau peraturan yang sekarang kita kenal. Ya, menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Wallahu a'lam. Demikian, Pak. Kaitan dengan musafir boleh. Mau itu ada alasan atau tidak ada alasan kuat atau tidak. Yang penting safar, dan jarak safar para ulama khilaf, tapi wallahu alam yang diambil mayoritas atau orf kita biasanya 80 kilo, ya, 80 kilometer. Ada lagi ya, sebelum ditutup? Ya, terakhir Pak, silakan. Ya. Jazakallahu khairan, berkaitan dengan waktu sahur, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para ulama, jarak antara makan sahurnya Nabi dengan adzan subuh itu 60 ayat. Berapa menit? Antum hitung. Ustaz, tergantung ayatnya katanya. Ayat yang pendek atau yang panjang? Ayat yang sekitaran, kata sebagian ulama, antum lihat di juz 29. Itu ayat tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Sekitar, atau Al-Mursalat, ya. Kita baca 60 ayat, sebagian ada yang menyebutkan dalam kitab-kitab para ulama, sekitar isyrina daqiqah, 20 menit. 20 menit sebelum adzan subuh. Pertanyaannya, ini imsak sebagian di negeri kita justru di waktu itu. Padahal 20 menit sebelum azan subuh itu adalah waktu terbaik untuk sahur. Justru orang yang sebagian ulama mengatakan dia makan sahurnya jam 2, jam 3, itu bukan disebut makan sahur, tapi makan malam. Makan tengah malam. Sahur itu sunnahnya diakhirkan. 60 ayat sebelum adzan subuh, fajar shadiq. Imsak ini biasanya adalah fajar kadhib, ya, yang teriak-teriak imsak itu. Fajar itu kan ada dua, Pak. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib itu yang cahayanya ke atas. Dan fajar kadhib itu sifat cahayanya bisa sewaktu-waktu hilang. Sedangkan fajar shadiq yang cahayanya melebar. Dan cahayanya tidak akan pernah hilang, justru malah semakin bertambah. Nah, waktu sahur itu adalah antara fajar shadiq ini dengan fajar kadhib. Fajar kadhib dengan fajar shadiq. Dan untuk kita jamaah, saya juga ingatkan, jadi itu Pak untuk waktunya, ya. Mungkin kalau sekarang jam 4, ya itu masih, mudah-mudahan sudah dikatakan waktu sahur, ya, atau jam 4 lebih 10. Dan bagi kita sekarang ada rumor katanya waktu subuh kecepatan atau kelambatan, Pak? Kecepatan katanya. Maka kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, bagi kita yang menyebarkan rumor seperti ini adalah orang-orang yang menyebarkan keburukan dan memecah belah umat. Haram hukumnya. Wow, ini azan subuh. Enggak, azan subuhnya kecepatan. Kita makan aja terus. Ini orang-orang yang buruk ini, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin. Bahkan pernah terjadi di zamannya Syekh bin Baz, kata beliau, yang menyebarkan rumor waktu azan subuh itu kecepatan. Yang paling bijak apa, Pak? Yang paling bijak adalah yang pertama, kalau berkaitan dengan puasa, ikuti ulil amri. Maksudnya kalau kata ulil amri, kalau sudah terdengar azan, kita berhenti.
untuk puasa. Tapi kalau untuk sholat, taruhlah ada rumor seperti itu, kita masih bisa siasati dengan memperpanjang antara jarak antara qomat dan azan dan iqomahnya. Jadi iqomahnya yang agak sedikit dipanjangkan, katanya azan subuhnya kecepatan. Ya qomatnya 20 menit lah. Kalau untuk sholat masih bisa disiasati. Tapi kalau untuk puasa, kata para ulama, ikuti ulil amri. Ikuti ulil amri. Dan jangan terhasut dengan orang-orang yang mengatakan waktu subuh itu terlalu cepat. Sehingga dia tidak memperdulikan azan subuh. Allahu a'lam. Demikian jamaah yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.